Halo guys, balik lagi di channel saya Om Yoh Gadget. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan Redmi 9T atau dalam bahasa Inggris Redmi 9T. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berikut kekurangan dan juga kelebihan Redmi 9T. Untuk itu, sebelum kita memasuki ke pembahasannya, sebaiknya kalian mengetahui atau tahu terlebih dahulu apa saja spesifikasi yang menarik dari Redmi 9T ini. Ini dia spesifikasi dari Redmi 9T. Oke guys, jadi itulah beberapa spesifikasi dari Redmi 9T. Oke, langsung saja saya bahas mengenai kelebihan dari Redmi 9T ini. Kelebihan yang pertama dari Redmi 9T ialah performa chipset yang terbilang oke. Redmi 9T hadir dengan chipset kencang bernama Qualcomm Snapdragon 662. Berbekal chipset ini, Redmi 9T tergolong powerful di kelasnya untuk gaming menengah, aktivitas hiburan, dan multitasking lancar tanpa lag. Yang kedua ialah daya tahan baterai yang tahan lama. Redmi 9T jadi produk yang menarik lantaran untuk pertama kalinya produk Redmi series hadir dengan baterai berkapasitas 6000 mAh. Karena kapasitas baterai terbesar di seri Redmi sebelumnya adalah sekitar 5000 mAh. Xiaomi sendiri mengklaim jika daya tahan baterai Redmi 9T dapat dipakai mendengarkan musik sampai 195 jam, menonton film selama 17 jam, bermain game sampai 14 jam, dan menelpon selama 56 jam. Kelebihan yang ketiga dari Redmi 9T ialah mempunyai fitur pengisian daya yang cepat dan reverse charging. Selain dari kapasitas baterainya yang besar, Redmi 9T juga telah menyediakan fitur pengisian daya yang cepat, yakni 18 watt. Yang mengejutkan, dalam kotak penjualan, Redmi 9T dibekali charger yang mendukung daya sampai 22,5 watt. Dengan charger tersebut, Redmi 9T dapat terisi dayanya sampai penuh dengan kisaran waktu hampir 3 jam. Hal ini sangat wajar mengingat kapasitas baterainya yang mencapai 6000 mAh. Selain itu, Redmi 9T juga dapat difungsikan sebagai bank daya untuk ponsel lain. Tergolong menarik bukan? Keunggulan yang selanjutnya pada Redmi 9T ialah ada kamera 48MP dan kamera ultrawide yang sangat oke. Satu hal yang membuat Redmi 9T berbeda dengan Poco M3 ada di sektor kamera belakang. Poco M3 hadir dengan 3 kamera utama yang terdiri dari lensa utama 48MP, lensa makro 2MP dan sensornya 2MP. Sedangkan Redmi 9T juga memiliki kamera tersebut plus satu kamera tambahan, yakni kamera ultrawide atau kamera ultra lebar. Ketidakhadiran kamera ultrawide ini di Poco M3 diperbaiki di Redmi 9T. Kamera ultrawide yang ada di Redmi 9T menawarkan resolusi 8MP. Kualitas kamera belakang ini tergolong bagus untuk keseluruhan. Kamera belakangnya hadirkan kualitas foto yang memukau di kelasnya sekalipun pada kondisi cuaca yang menyulitkan. Keunggulan yang kelima pada Redmi 9T ialah sudah pakai dual speaker. Kualitas suara seringkali terabaikan produsen ponsel di kelas harga yang terjangkau. Namun, hal berbeda ditunjukkan Xiaomi lewat Redmi 9T ini. Betapa tidak, ponsel yang satu ini dual stereo speaker yang umumnya jarang hadir pada ponsel entry level. Bahkan, beberapa ponsel kelas menengah jarang yang hadirkan speaker stereo ini. Menarik bukan? Kelebihan selanjutnya ialah pada desain bodi yang sangat menarik. Hal yang harus diakui adalah tampilan desain Poco M3 lebih menggoda dibandingkan Redmi 9T. Namun, bukan berarti Redmi 9T punya desain yang jelek. Untuk kelas harganya, desain ponsel ini tergolong bagus berkat lapisan bertekstur pada bodinya. Lapisan bertekstur ini membuat desain Redmi 9T menjadi nyaman ketika digenggam. Pilihan warna yang tersedia juga tergolong menarik, yaitu terdapat 3 warna, carbon grey, ocean green, dan twilight blue. Kelebihan selanjutnya pada Redmi 9T yang membuatnya sangat mewah dan elegan ialah sensor sidik jari yang terletak di bagian samping. Sensor sidik jari tentunya merupakan sistem sensor keamanan yang banyak dipakai di ponsel-ponsel lain. Kehadirannya di ponsel ini tentu sangat dibutuhkan. Yang menarik, sensor sidik jari di Redmi 9T bukan ada di belakang, namun ada di samping.
Kehadiran sensor sidik jari di samping ini jadi keunggulan tersendiri ya, lantaran biasanya sensor sidik jari di samping ada di ponsel kelas menengah. Keunggulan berikutnya pada Redmi 9T ini ialah mempunyai atau mendukung fitur NFC. Handphone ini juga hadir dengan varian yang memiliki NFC atau tidak, dengan perbedaan harga yang sedikit. Bagi kamu yang belum mengetahuinya, NFC ini berfungsi untuk pembayaran digital maupun pengecekan saldo atau pengisian uang elektronik. Oke guys, jadi itulah tadi beberapa kelebihan atau keunggulan dari Redmi 9T. Cukup banyak bukan? Nah, berikutnya akan saya bahas mengenai kekurangan dari Redmi 9T ini. Apa saja sih kekurangan dari Redmi 9T ini? Yuk simak baik-baik. Kekurangan atau kelemahan yang pertama yang terdapat pada Redmi 9T ialah pada tingkat kecerahan layar bukan yang terbaik. Layar jadi satu hal yang penting di Redmi 9T. Pasalnya di kelas harganya Redmi 9T sudah menawarkan layar IPS berukuran 6,53 inci dengan resolusi 2340 x 1080 pixel alias Full HD+. Dukungan resolusi tinggi ini menarik lantaran ponsel ini di kelas harga yang sama atau lebih mahal masih banyak yang pakai HD+ saja. Selain itu, layar ponsel ini juga sudah mendukung Widepin L1 sehingga bisa digunakan menonton Netflix di kualitas tinggi. Sampai saat ini tentu tidak ada masalah. Hanya saja Redmi 9T ternyata punya kekurangan dari sisi tingkat kecerahan layar. Ponsel ini punya tingkat kecerahan maksimal hingga 395 nits dengan rasio kontrasnya melebihi 1500 banding 1. Namun, menurut Unbox.ph, tampilan layar pada ponsel ini tidak terlalu bagus saat digunakan untuk di luar ruangan. Itu berarti tingkat kecerahan layarnya belum begitu maksimal. Selain itu, ponsel ini belum mendukung refresh rate 90Hz. Kelemahan yang kedua pada Redmi 9T ialah ada masalah di MIUI 12-nya. Redmi 9T memakai tampilan antarmuka MIUI 12 berbasis Android 10. MIUI 12 ini menampilkan berbagai fitur menarik dan sangat relevan untuk pengguna. Hanya saja, menurut Unbox.ph, kehadiran MIUI 12 cukup memberatkan sistem pada ponsel ini. Menurutnya, MIUI 12 membuat performa ponsel ini jadi sedikit kurang nendang, meskipun sebenarnya bukan masalah yang terlalu besar. Oke guys, jadi itulah dua kekurangan pada Redmi 9T ini. Kesimpulannya, Redmi 9T bisa dibilang adalah versi peningkatan yang lebih baik dari Poco M3. Malah, beberapa fitur peningkatannya cukup bagus meski tidak terlalu banyak. Redmi 9T hanya kalah soal desain yang sebenarnya juga tidak jelek-jelek amat. Sisanya, Redmi 9T mampu memberikan value terbaik untuk para konsumennya. Ponsel ini bisa dibilang bakal laris di pasaran, terlebih karena harganya yang sangat terjangkau. Dengan berbagai keunggulan yang sudah saya sebutkan tadi, Redmi 9T hanya dijual sekitar 1,8 juta rupiah untuk varian RAM 4GB dengan penyimpanan internal 64GB dan dihargai dengan 2,2 juta rupiah untuk varian RAM 6GB dengan storage atau penyimpanan internal sebesar 128GB. Di kelas harga tersebut, Redmi 9T tentunya bakal bersaing ketat dengan Realme Narzo 20, Oppo A15 dan juga Vivo Y20s. Oke guys, jadi itulah yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah menonton sampai akhir video. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Silakan kalian klik tombol subscribe jika ingin membantu saya dalam mengembangkan channel saya ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya.